Assalamualaikum, halo sobat. Pada video kali ini adalah tutorial belajar part kedua, yaitu membuat peta kesesuaian lahan. Oke, di sini sobat-sobat langsung buka aplikasi ArcGIS ya. Nah, data yang kita gunakan masih sama dengan video yang sebelumnya, yaitu membuat peta satuan unit lahan ya dengan 5 parameter. Nah, di sini kita langsung memberi skor pada masing-masing parameter. Di sini saya mengambil tema pengembangan wilayah permukiman dan dekat dengan sumber air ya. Nah, untuk pemberian skor sendiri ini hanya sebagai contoh, dan untuk sobat-sobat yang untuk penelitian TA atau apa, tugas atau yang lain-lain yang harus ada spesifikasi atau batasan pemberian skor itu ada, bisa sobat-sobat cari, dan ini hanya sekedar contoh ya. Jadi ini saya ambil nilai skor yang tinggi untuk yang bisa dijadikan untuk pengembangan permukiman dan dekat dengan sumber air. Nah, lakukan begitu seterusnya untuk pemberian skor. Untuk pemberian skor ini saya skip video. Nah, di sini sudah terlihat ya. Setelah itu kita lakukan overlay untuk ke semua parameter. Di sini inputnya masukkan ke semua parameter. Yang pertama di sini saya masukkan bentuk lahan, lereng. Selanjutnya itu geologi. Kemudian jenis tanah. Dan terakhir adalah penggunaan lahan. Nah, setelah itu kita simpan di folder yang diinginkan. Sobat-sobat bisa menyimpan di C. Nah, di sini saya menyimpan dalam satu folder. Saya kasih nama itu kesesuaian underscore lahan. Kemudian kita save dan kita OK. Nah, keluar hasilnya ya sobat. Ini adalah hasil overlay kesesuaian lahan. Nah, ini hanya hasilnya ini hanya peta mentah bro ya, belum jadi. Nah, di sini kita akan melakukan scoring untuk masing-masing skor parameter. Nah, bisa sobat-sobat lihat ini sudah tergabung dalam satu atribut SAP. Oke ya. Oke, di sini kita akan membuat add field baru. Ya, add field baru ini adalah untuk pengkalian dari masing-masing skor. Namanya bisa sobat-sobat kasih terserah. Di sini saya akan kasih nama scoring. Dan pastikan sort integer ya. Kemudian yang di bawahnya itu bisa 10 atau berapapun yang sobat mau. Nah, di sini kita langsung klik kanan dan lakukan field calculator. Nah, oke. Bisa sobat-sobat lihat di sini kita akan memasukkan skor dari masing-masing parameter. Nah, di sini adalah skor dari morfologi yaitu bentuk lahan. Kemudian saya tambahkan dengan skor lereng. Lanjut dengan untuk skor berikutnya yaitu skor dari geologi. Selanjutnya kita tambah dengan skor dari tanah ya, skor tanah. Nah, selanjutnya yang terakhir kita tambahkan yaitu skor penggunaan lahan. Nah, ini. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, kita tunggu. Nah, ini adalah skor dari pengkalian dari seluruh parameter ya. Nah, selanjutnya kita buat add field baru lagi. Nah, untuk add field baru ini adalah keterangannya ya. Jadi untuk keterangan dari hasil add field, hasil field dari scoring tadi. Nah, di sini saya kasih nama cat saja. Kemudian teks, kita OK. Nah, ya. Di sini nilai tertinggi saya yaitu 22 dan nilai terendah 11. Saya bagi 5 karena kelasnya 5. Dapatnya intervalnya 2,2 tadi ya. Nah, hasilnya nanti ada 5 kelas yaitu
N2, N1, S3, S2, dan S1. Nah, bisa sobat-sobat hitung, jadi nilai tertinggi dikurang nilai terendah dibagi berapa kelas yang sobat mau. Nah, hasilnya itu ada interval. Dari interval itu kita melakukan pembagian di tiap-tiap kelas, ya. Selanjutnya di sini saya mengasih keterangan bagi kelas mutlak tidak sesuai, ya. Dan ini adalah kelas mutlak tidak sesuai. Jadi kelas ini tidak cocok untuk dijadikan pengembangan kawasan permukiman. Ya, kita oke. Itu ada skornya adalah 11. Nah, selanjutnya itu ada untuk skor dari tidak sesuai, ya. Nah, ini sampai ini dari skor 12 sampai 14. Nah, ini ya. Selanjutnya kita fill kalkulator lagi, dan di sini kita ubah untuk kelas tidak sesuai, ya. Tidak sesuai. Pastikan pembatasnya itu tanda kutip 2, ya. Bagi sobat-sobat yang baru belajar ArcGIS atau baru pemula, ya. Nah, pastikan itu tanda kutip 2. Tidak boleh tanda kutip 1. Nah, selanjutnya untuk kelas sesuai marginal. Nah, ini kelas S3. Yang sebelumnya tadi adalah kelas N2 dan N1. Nah, ini pastikan sesuai marginal. Ini adalah hasil dari pembagian nilai tertinggi kurang nilai terendah dibagi berapa kelas yang sobat mau. Dapatnya interval, ya. Nah, selanjutnya itu kelas untuk S2. Itu kelas sesuai. Untuk kelas sesuai, kita klik OK. Nah, untuk yang terakhir yaitu adalah kelas sangat sesuai. Di sini kita lakukan fill kalkulator yang kita buat sangat sesuai. Jadi sangat sesuai ini adalah lahan yang bisa dijadikan untuk pengembangan permukiman dan dekat dengan sumber air. Setelah selesai, kita klik OK. Nah, ini udah, ya. Bisa sobat-sobat lihat, ini udah. Pastikan semua keterangan atau kelas diisi, jadi tidak ada yang tertinggal nantinya. Jika tertinggal, nanti pas waktu memunculkan simbologi itu berbeda. Nah, ya. Sekarang kita akan munculkan simbologi. Kita klik kanan, properties, atau klik 2 kali, ya. Selanjutnya ambil simbologi, kategoris, unique value, kemudian value field kita pilih keterangan, kita add all value. Nah, keluar seperti ini. Di sini saya akan memberi warna dulu. Nah, seperti ini, ya. Jadi kelasnya ini kan tidak sesuai, tidak berurutan, ya. Jadi kelasnya ini kita urutkan terlebih dahulu. Nah, di sini sangat sesuai saya taruh di atas, kemudian sesuai yang nomor 2, sesuai marginal nomor 3, dan mutlak tidak sesuai nomor 5 atau yang paling bawah. Nah, kita beri warna lagi. Nah, dia akan berubah, kemudian klik OK. Nah, petanya sudah jadi untuk peta kesesuaian lahan dengan tema pengembangan kawasan permukiman. Nah, ini adalah contoh hasil layout peta saya, sobat. Nah, di sini terlihat di mana kawasan yang sesuai lahannya untuk dikembangkan menjadi kawasan permukiman dan dekat dengan sumber air. Nah, ini hanya sekedar contoh peta, ya. Oke, sekian video tutorialnya, sobat. Semoga bermanfaat dan berguna. Peta ini bisa sobat-sobat kembangkan lagi, baik di berbagai tema apapun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.